baik sahabat dokter gigi channel, kita lanjut lagi pembahasan mengenai pembesaran gingiva. Di video sebelumnya sudah dibahas mengenai pembesaran gingiva akibat inflamatori yaitu akut dan kronis, lalu pembesaran gingiva akibat penggunaan obat-obatan. Nah, sekarang pembesaran gingiva yang dihubungkan dengan penyakit sistemik dan beberapa kondisi tertentu. Nah, yang pertama kita bahas adalah kondisi tertentu, misalnya pada pembesaran pada ibu hamil ya. Ini akibat hormon. Nah, pembesaran gingiva pada saat hamil itu bisa terjadi di marginal ataupun generalized. Kenapa bisa terjadi? Karena selama kehamilan itu terjadi peningkatan kadar hormon progesteron dan estrogen yang bisa menyebabkan perubahan permeabilitas vaskular, kemudian edema gingiva dan peningkatan respon inflamasi terhadap plak gigi. Nah, bisa terjadi marginal, ini pembesarannya cenderung lebih menonjol di interproksimal daripada di bagian fasial dan juga lingual. Gingivanya bisa membesar, berwarna merah cerah atau magenta, lembut dan memiliki permukaan yang halus, mengkilat ya. Perdarahan terjadi secara spontan atau bisa juga dengan sedikit rangsangan sentuhan provokasi ya. Nah, ini kita lihat contohnya localized gingival enlargement pada wanita hamil umur 27 tahun, kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, ada tumor like gingival enlargement yang termasuk dalam condition enlargement pada wanita hamil tadi marginal, kemudian tumor like gingival enlargement ini dinamakan nama lainnya pregnancy tumor, merupakan respon inflamasi terhadap bakteri plak dan dimodifikasi oleh kondisi pasien yang dalam keadaan hamil. Biasanya muncul setelah bulan ketiga kehamilan, tetapi bisa saja terjadi lebih awal. Nah, lesinya bisa diskret, mushroom-like, flattened spherical mass yang menonjol dari margin gingiva atau lebih sering pada daerah interproksimal, bisa melekat ataupun bertangkai. Nah, umumnya berwarna merah kehitaman atau magenta, permukaannya licin dan mengkilap. Lalu konsistensi bisa bervariasi, bisa setengah keras, tetapi juga bisa memiliki tingkat kelembutan dan kerapuhan. Nah, biasanya tidak menimbulkan rasa sakit kecuali ukuran dan bentuknya sudah menekan margin gingiva dan mengganggu oklusi. Selain itu, ulcerasi yang menyakitkan juga mungkin terjadi. Nah, sebagian besar penyakit gingiva pada kehamilan ini bisa dicegah dengan pembersihan plak dan kalkulus. Lalu selain pada kondisi hamil juga bisa terjadi pada usia puber. Ini bisa terjadi pada margin dan interdental, lebih sering terjadi pada bagian fasial gingiva ya. Dihubungkan dengan chronic gingival disease dan bisa menurun setelah pubertas. Bakteri yang terlibat adalah Capnochyptophaga sp dan Prevotella intermedia. Ini adalah salah satu kondisi pembesaran gingiva pada usia pubertas 13 tahun laki-laki. Nah, ada juga enlargement pada defisiensi vitamin C yang akan menyebabkan perdarahan, degenerasi kolagen dan edema jaringan ikat gingiva yang mengubah respon gingiva terhadap plak. Biasanya tampakannya margin gingiva berwarna merah kebiruan, lunak dan rapuh serta memiliki permukaan yang halus dan mengkilap. Perdarahan terjadi secara spontan atau bisa juga dengan rangsangan ringan. Nah, gambaran klinisnya nekrosis permukaan dengan pembentukan pseudomembran. Ini adalah gambar contoh pembesaran gingiva pada pasien dengan defisiensi vitamin C. Histopatologiknya, jika dilihat dari mikroskop, ada infiltrasi sel inflamasi kronis, kemudian area perdarahan yang tersebar dan terjadi edema difus yang nyata, degenerasi kolagen dan kekurangan fibril kolagen atau fibroblast. Nah, selanjutnya plasma sel gingivitis, ini lokasinya bisa di margin gingiva atau attached gingiva. Jadi gingivanya tampak
merah dan mudah berdarah biasanya tidak menyebabkan loss attachment ya. Ini adalah contoh dari plasma cell gingivitis, lesi yang difus pada permukaan fasial dari gigi anterior rahang atas. Lalu ini adalah bagian rahang bawah ya. Kemudian ada non-specific condition enlargement, yaitu pyogenic granuloma. Gambaran klinisnya mirip ya dengan pembesaran gingiva pada kehamilan. Sedangkan untuk membedakannya gitu kita bisa bandingkan dengan berdasarkan riwayat pasien. Nah, perawatan bisa terdiri dari pengangkatan lesi dan eliminasi faktor lokal yang mengganggu dan bisa kambuh ya, tapi sekitar 15% kejadiannya. Ini adalah contoh dari pyogenic granuloma. Kemudian ada juga pembesaran gingiva yang diakibatkan oleh penyakit sistemik, misalnya saja leukemia ya, penyakit kelainan darah. Itu pembesaran gingivanya bisa difus atau menyebar di marginal, bisa localized ataupun generalized, tumor like mass in interproximal space ya. Berwarna merah kebiruan, permukaannya mengkilap, konsistensinya agak keras, kemudian variable, firm, dan terjadi perdarahan spontan atau iritasi, biasa dengan iritasi ringan. Nah, terjadi painful necrotizing dan juga ulcerative inflammation. Ini adalah contoh leukemic gingival enlargement. Histopatologiknya menunjukkan berbagai derajat keradangan kronis, kemudian ada mature leukosit dan area connective tissue diinfiltrasi dengan leukosit imatur. Sering terlihat anyaman pseudomembran dari fibril, kemudian sel epitel nekrotik, PNN, polimorfonuklear, dan bakteri pada permukaan yang diisolasi. Lalu granulomatous disease, misalnya Wegener's granulomatosis. Ini merupakan gangguan sistemik yang melibatkan granulomatosis dan polyangitis ya. Terlihat dari inflamasi pembuluh darah yang melibatkan pembuluh kecil dan sedang di berbagai organ penting. Nah, biasanya pada inflamasi di daerah paru dan ginjal itu dapat berakibat fatal. Penanganannya bisa dilakukan dengan melakukan supresi imunitas. Sedangkan manifestasi awalnya bisa melibatkan daerah orofasial dan termasuk ulcerasi mukosa, pembesaran gingiva, mobilitas gigi yang abnormal, exfoliation teeth, dan respon penyembuhan yang tertunda. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada inflamasi di daerah paru-paru akibat penyakit ini dan juga ginjal, itu bisa bermanifestasi di dalam rongga mulut. Jadi dokter gigi bisa juga menemukan penyakit pada tubuh organ lain dengan melihat manifestasi dari rongga mulut. Nah, granulomatous papillary enlargement ini berwarna ungu kemerahan dan mudah berdarah dengan stimulus. Histopatologinya, jadi pada gingival enlargement in Wegener's granulomatosis itu tidak terjadi perubahan vaskular ya. Mungkin disebabkan oleh ukuran yang kecil dari pembuluh darah gingiva. Nah, selanjutnya ada sarkoidosis. Ini adalah penyakit granulomatosa yang tidak diketahui penyebabnya. Biasanya dimulai pada individu berusia 20-an atau 30-an tahun. Nah, biasanya lebih memengaruhi orang dengan kulit hitam, bisa melibatkan hampir semua organ termasuk gingiva, di mana pembesarannya merah, halus, bisa juga tanpa rasa sakit. Nah, demikian pembahasan pembesaran gingiva yang dihubungkan dengan penyakit sistemik dan kondisi tertentu. Untuk pembahasan mengenai pembesaran gingiva akibat neoplastic enlargement dan juga false enlargement akan kita bahas di pertemuan atau video berikutnya.